saya penasaran dan mungkin mewakili dari Sobat Expos, ketika ditemukan tuh Pak rokok ilegal di sebuah warung, ada pembelinya juga. Itu yang kena kira-kira siapa nih Pak? Mungkin bisa dibocorin biar juga warning nih masyarakat. Jangan sampai pakai, nanti saya jangan ikut kena nih atau gimana tuh? Jadi gini Pak, ketentuan di dalam undang-undang ini mengatur di pasal 54 Undang-Undang Cukai tadi, barang siapa yang menyediakan untuk dijual atau menjual, itu ada sanksi hukumnya, baik itu denda administrasi maupun sampai hukuman penjara. Itu. Nah, siapa? Jadi kalau konteksnya di undang-undang ini tentunya kalau tadi Mbak mengilustrasikan ada penjual, ada pembeli, tidak ketahuan siapa pembuatnya, ini yang kena pasal ini adalah si penjualnya. Penjualnya maksudnya si pembelinya. Makanya tadi kan penjualnya kan suka hati-hati nih, jangan sampai ini menjadi jebakannya, pembelinya menjadi istilahnya pranknya dia untuk kena seperti itu. Jadi undang-undang mengatur yang kena itu adalah penjualnya gitu loh. Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali saya Ika Yuniati kembali membersamai rekan-rekan semuanya Sobat Expos Indonesia dalam talk show interaktif Expos Indonesia. Dan kali ini kami akan membahas sesuatu yang tak kalah penting dengan talk show kita sebelumnya, yakni optimalisasi pendanaan DBHC-HT dan juga rokok ilegal. Apa itu DBHC-HT? Nanti akan kita bahas lebih lanjut, akan kita bahas lebih lengkap dan kita akan kupas tuntas. Tentunya bersama dua narasumber luar biasa kami hari ini, ada Pak Yuli Aldrin, Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Bea Cukai Surakarta. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ika. Dan narasumber yang kedua yakni Pak Sony Wibisono. Beliau adalah Tim Humas Bea Cukai Surakarta. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi Mbak Ika, selamat pagi juga Sobat Expos dimanapun berada. Oke, ya karena Sobat Expos ini ada di seluruh Indonesia ya. Jadi benar, dimanapun berada. Pak Sony dan Pak Yuli sehat nggih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini hari batik, nggak pakai batik ya Pak ya? Iya. Kami mengucapkan selamat hari batik untuk Sobat Expos karena kebetulan ada tugas seperti ini, jadi kami pakai seragam. Iya, karena memang harus menunjukkan identitasnya ya untuk hari ini. Pak Yuli dan Pak Sony, ini pertemuan yang luar biasa karena kita akan membahas sesuatu yang cukup penting, yakni terkait dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Mungkin di luar sana orang tuh nggak tahu kalau ternyata hasil cukai itu ada dana bagi hasilnya gitu dan apa manfaatnya untuk masyarakat. Nanti kita akan kupas tuntas, tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu. Apa sih cukai dan kaitannya cukai dengan tugas serta fungsi dari bea cukai itu seperti apa gitu? Pripun Pak Yuli? Ya, terima kasih Mbak Ika. Jadi secara umum cukai ya, jadi cukai itu harus supaya diketahui. Cukai dasar hukumnya ya, segala sesuatu mesti harus ada dasar hukumnya. Jadi di sini cukai itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995, kemudian perubahannya tahun 2007. Cukai adalah pungutan negara. Jadi pungutan negara yang diatur oleh undang-undang. Jadi ditetapkan dalam undang-undang terhadap barang-barang yang mempunyai karakteristik tertentu. Jadi nggak semua barang. Jadi yang punya karakteristik tertentu itulah yang dikenakan cukai. Apa saja yang karakteristik tertentu tersebut ya, salah satunya seperti konsumsinya harus dibatasi. Ya, konsumsi dibatasi, peredarannya segala macam harus diawasi juga. Ya. Kemudian pemakaiannya itu ya jelas. Kenapa harus ada dikenakan cukai itu karena menimbulkan dampak ya, dalam masyarakat itu dapat mempunyai dampak negatif bagi masyarakat ya. Kemudian ya dibebankan, ada pungutannya lah intinya. Pungutan berupa cukai atas barang-barang semua itu dikenakan cukai. Jadi secara garis besar itu cukai. Kemudian tugas dan fungsi bea cukai sendiri itu memang salah satu tugas bea cukai sebagai fungsi protektor, ya, community protector. Jadi melindungi masyarakat, melindungi masyarakat jangan sampai karena mempunyai dampak yang negatif tadi, jangan sampai berakibat fatal pada masyarakat. Nah, itu ya. Jadi fungsi bea cukai sini adalah fungsi sebagai community protector, jadi membatasi jangan sampai bahan-bahan yang memiliki resiko
kandungan-kandungan bahan yang tidak jelas tadi itu jangan sampai bebas beredar segala macam. Jadi itu fungsi yang protektor. Kemudian juga sebagai fungsi revenue collector. Jadi kan salah satu penerimaan negara itu untuk pembangunan negara itu salah satunya dari APBN. Nah, nanti hubungannya dengan DBHJHT tadi. Nah, itu di sini bea cukai fungsinya tugasnya sebagai revenue collector. Jadi ya memang memungut tadi, memungut cukai tadi untuk mengkolek. Jadi menghimpun dana-dana cukai tersebut. Salah satu yang nanti untuk digunakan untuk dana bagi hasil. Mungkin itu sedikit. Ya. Terus kira-kira jenis barang yang dikenai cukai itu apa saja sih Pak di Indonesia? Kalau sebenarnya nggak banyak ya. Jadi nggak banyak. Jadi seperti hanya ada saat ini ada 3. Jadi seperti etil alkohol itu EA. Jadi etil alkohol, kemudian minuman mengandung etil alkohol atau MMEA. Ya seperti kalau bahasanya itu minuman keras. Minuman keras. Dan yang terakhir yaitu hasil tembakau. Cukai ini terutama hasil tembakau ini. Jadi BKJ tadi ada saat ini yang diatur undang-undang, ditetapkan undang-undang ada 3. Jadi cukai hasil tembakau, kemudian etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol. Jadi minuman mengandung etil alkohol itu adalah ya bahan dasarnya itu dari etil alkohol sendiri. Jadi, dan tadi kalau tadi sudah di awal, ini tidak sekedar memungut cukai, tapi juga fungsinya melindungi masyarakat ya Pak ya. Jadi ada fungsi penting untuk melindungi masyarakat. Nah, terkait dengan tadi bicara soal hasil tembakau Pak, ada yang namanya DBHJHT ya, atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kira-kira itu pentingnya untuk masyarakat apa sih Pak? Kenapa ada DBHJHT gitu? Gimana Pak Sony? Oh siap. Ya izin, jadi sudah disampaikan Pak Yuli tadi terkait dengan cukai itu sendiri adalah pungutan negara. Nah kemudian pungutan negara ini dikumpulkan menjadi satu penerimaan negara dalam APBN. Ternyata kita di dalam undang-undang yang tadi disebutkan Pak Yuli tadi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 itu ada mengatur mengenai dana bagi hasil, DBH. Tapi dari cukai apa? Tadi kan ada 3, ada objek cukai atau barang kena cukai, etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Nah, karena dominasi atau jumlah penerimaan cukai hasil tembakau itu sangat signifikan, Mbak. Jadi tahun lalu itu penerimaan cukai secara keseluruhan itu kurang lebih 226 triliun. Besar sekali. Namun dari 226 itu 216 triliunnya atau 95% lebihnya itu dari cukai hasil tembakau. Jadi begitu besar kontribusi cukai hasil tembakau. Nah, kemudian kebijakan dari undang-undang tersebut ada yang dibagi hasilkan, ada yang dikembalikan ke daerah. Dibagi hasil itu artinya dikembalikan ke daerah, Mbak. Jadi daerahnya tentunya daerah yang penghasil, baik itu dari tembakaunya, kemudian dari pabrik yang membuat rokoknya, kan dia berkontribusi untuk penerimaan atau pembayaran cukainya. Nah itu Mbak, jadi dikembalikan lagi ke daerah. Nah inilah yang perlu kita sampaikan atau kita kupas di sini. Ternyata kembali ke daerah itu banyak manfaatnya Mbak. Ya berdasarkan ketentuan, kalau nggak salah itu di PMK 72 tahun 2024 kemarin itu diatur Pak. Ada 3 besaran program yang dibiayai oleh DBHJHT. Yang pertama kesejahteraan masyarakat. Ini kontribusinya atau bagiannya porsinya 50% dari DBHJT yang turun tadi. Kemudian kesehatan, program kesehatan ini juga cukup besar 40%. Nah, sebagian kecil lagi dari udah 50%, 40%, tinggal 10% ini difokuskan untuk penegakan hukum. Penegakan hukum ini ya sifatnya ya persuasif, edukatif, dan juga represif. Ya, jadi ya persuasif antara lain sosialisasi, ya seperti itu. Edukatif juga seperti ini, sosialisasi. Nah ini Mbak, jadi manfaatnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya di daerah ini ya tadi, dari kesejahteraan masyarakat itu ada alokasinya kalau nggak salah BLT, bantuan langsung tunai. Nah itu juga ya tentunya ada kriteria yang nanti akan dilaksanakan oleh unit yang memang menyelenggarakan, OPD yang khususnya menyelenggarakan, mungkin dinas sosial. Terus ada juga pelatihan-pelatihan
pelatihan untuk meningkatkan skill para tenaga kerja yang nanti bisa dimanfaatkan oleh masing-masing. Nah, itu untuk kesejahteraan sosial. Untuk kesehatan itu banyak sekali, Mbak. Jadi banyak contoh daerah-daerah yang menggunakan dana ini untuk meningkatkan layanan kesehatannya. Nah, ada yang beli ambulans, ada yang nambah puskesmas, ada yang beli alat-alat kesehatan lainnya, dan itu dimanfaatkan oleh semuanya, oleh masyarakat, baik oleh yang merokok ataupun yang tidak merokok, ini dulu, Pak. Jadi manfaatnya itu dari perokok yang mengumpulkan cukai, yang bayar cukai, kemudian kembali ke daerah dan dimanfaatkan untuk masing-masing, untuk seluruhnya, kan gitu loh. Nah, kalau untuk yang penegakan hukum, nah ini ya tentunya selain tadi sosialisasi, kita juga melakukan upaya ya semacam penindakan dan bekerja sama dengan OPD yang menangani masalah ini, seperti kalau di daerah adalah Satpol PP. Jadi kami bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan upaya istilahnya pemberantasan rokok ilegal. Kenapa? Ya itu tadi, ternyata rokok yang dibayar cukainya itu rokok resmi, ternyata nih ada saingannya nih rokok ilegal nih. Nah, dan itu banyak ya di pasaran. Dan ini bisa mengancam penerimaan negara, makanya kita ada program namanya Gempur Rokok Ilegal. Nah, itu yang kita kerjasamakan dengan Satpol PP masing-masing daerah. Nah, itulah manfaatnya kurang lebih, Mbak. Jadi DBHCT dari masyarakat yang membeli rokok yang legal, resmi, kemudian masuk ke negara, dikumpulkan menjadi penerimaan negara, terus kemudian disalurkan lagi ke daerah masing-masing, kemudian untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat semuanya. Gitu, Mbak. Jadi seluar biasa itu ya sebenarnya dana bagi hasilnya dan kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum. Jadi di Solo Raya semuanya sudah mendapatkan manfaat dari itu. Saya bahkan pernah baca tuh Pak, ada yang tadi ambulan, ada juga yang dibayar untuk biaya BPJS masyarakat. Itu BPJS cukup banyak. Itu kesehatan juga. Program seperti itu. Jadi seluar biasa itu, makanya ada program Gempur Rokok Ilegal di beberapa daerah ya, yang sosialisasinya biasanya memang cukup besar-besaran karena emang itu penting untuk menggempur rokok ilegal. Nah, masyarakat mungkin belum banyak yang tahu nih Pak Yuli. Gempur rokok ilegal tuh apa sih, dan ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa gitu, biar masyarakat ketika yang memang dia perokok ya menggunakan yang legal, karena nanti pajaknya untuk kita juga gitu. Iya, jadi Gempur Rokok Ilegal itu memang salah satu udah menjadi program kita. Jadi program kita salah satunya sebagai tadi Pak Sony bilang penegakan hukum ya, di samping salah satu penggunaan di BHJHT tadi juga dengan fungsinya untuk penegakan hukum. Nah, kita lakukan dengan Gempur Rokok Ilegal tadi ya, dengan banyak ya, salah satunya dengan sosialisasi ini juga menginformasikan bahwa kita punya kegiatan Gempur Rokok Ilegal. Ini yang kita lakukan dengan salah satunya dengan Satpol PP itu aja, jadi kerjasama. Jadi intinya Gempur Rokok Ilegal itu salah satu fungsi tadi, fungsi dari tugas Bea Cukai sebagai community protector ya. Jadi silakan, maksudnya kita bersama mengajak kepada masyarakat supaya mari kita sama-sama gempur rokok ilegal ini, karena yang fungsinya tadi kan betul-betul kurang jadi agar tadi yang, tapi sebelumnya supaya tahu sendiri ya, tadi kan gempur rokok ilegal, berarti ada yang ilegal banyak di pasaran. Nah itu. Jadi harus tahu dulu bedanya antara rokok ilegal dan ilegal. Apa tuh Pak? Ciri-cirinya seperti apa tuh Pak? Biar masyarakat tahu. Secara sebenarnya udah orang bisa tahu ya, jadi sudah tahu. Tapi tetap kita sampaikan juga, kita sosialisasikan. Salah satu rokok yang cirinya ilegal. Ya mungkin yang sudah pernah itu ya rokok polos. Rokok polos, karena tidak ada pitanya sama sekali, itu namanya rokok polos. Berarti rokok yang ada pitanya bagaimana? Ya itulah salah satu, kalau sudah memenuhi rokok pita cukai yang baik, yang pasti yang benar, itu kan mesti ada pita cukainya, kemudian ada kemasan khusus segala macam. Nah kalau ini udah polos, ya udah jelas. Ya salah satunya itu rokok polos tadi. Kemudian ada pita cukainya, kita lihat dulu pita cukainya, benar nggak? Ternyata pita cukainya pita cukai bekas. Jadi itu
Benar ada pizza juga, tapi setelah kita teliti itu bekas. Jadi habis kan dikumpulin ya, sering banyak orang itu ngumpulin karena ada nilainya cukainya itu ada dikumpulin, jadi dipasang menjadi di rokoknya. Biar ini ya menyamarkan gitu ya Pak, biar kelihatan legal. Dia udah bayar, tapi untuk yang ini belum bayar nih, karena pakai bekas diulang-ulang lagi. Itu yang paling bekas. Tapi juga ada yang memang pita cukai palsu. Jadi bagus sekali, tapi tetap bisa kita bedakan. Kalau pita cukai yang resmi itu memang khusus ya, jadi warna segala macam, ciri-cirinya itu khusus sekali. Kalau dari kertasnya juga khusus. Tapi kalau pita cukai palsu itu biasanya ya kertasnya biasa, mudah luntur segala macam. Nah itu salah satu. Jadi 3. Kemudian yang terakhir itu pita cukai yang asli tapi bukan salah penggunaan, salah peruntukan. Seharusnya pita cukai untuk rokok tangan 12 ya, atau kretek tangan ini dipasang di rokok mesin. Kelihatan sekali kan. Seharusnya dipasang di mesin, rokok mesin, dipasang di rokok tangan, sekarang kretek tangan. Nah, memang tujuannya untuk mencari keuntungan itu. Jadi sampai segala macam dilakukan. Ya sebagai informasi mungkin itu. Jadi itu ya pita cukai salah satu yang bisa untuk melihat ini sebenarnya legal atau ilegal. Nah, tapi mungkin ada masyarakat yang belum terlalu tahu ini sebenarnya pita cukainya benar nggak sih? Ini palsu nggak sih? Nah, ada nggak ciri khas khusus gitu Pak ketika melihat ini memang ilegal nih gitu? Betul. Jadi salah satu indikasi kita patut curiga bahwa suatu produk rokok itu adalah ilegal adalah dari harga, Mbak Ika. Nah, kenapa sih yang tadi disampaikan Pak Yuli tadi, yang nggak pakai pita cukai, yang pakai pita cukai palsu, yang pakai pita cukai bekas, yang salah peruntukan, atau salah personalisasi juga mungkin ada. Itu esensinya adalah menekan harga supaya lebih, dia kan nggak bayar cukai. Cukai itu kandungannya Mbak 57% ya, kemarin sudah sempat Pak Purbaya Pak Purbaya sempat ngomong ternyata cukai itu kandungannya atau nilainya 57%. Terus ada lagi pajak daerah yang untuk rokok, itu pajak rokok yang dipungut oleh daerah 10%. Jadi di dalam kemasan rokok itu harganya yang resmi itu 67% minimal sudah harus bayar negara. Artinya apa? 33% lah harga yang sebetulnya dikeluarkan oleh si produsen. Artinya kan harganya jadi lebih murah kan gitu. Nah itulah yang mereka incer di pasar. Jadi harganya murah. Kalau sobat Espos menemukan rokok dengan kemasan seperti bagus lah, merek-merek yang dimirip-miripin dengan rokok-rokok terkenal lah, dan tentunya rokok filter, tentunya rokok yang dibuat oleh mesin. Nah, tapi harganya kok yang murah banget, nah gitu loh. Nah itu patut kita curiga. Pertama, apakah ada pita cukainya? Kalaupun ada pitanya, nah itu ada indikasi pita cukainya palsu, gitu Mbak. Tapi untuk mendeteksi tentunya kita bisa pakai alat. Ada namanya, kita kan ada di dalam pita cukai yang asli ada hologram. Nah itu dicek. Kemudian kalau kalau ada alat UV nih, sinar UV, kertasnya kalau disorot itu beda dengan kertas HVS. Bandingin aja lah, coba gitu nanti ya. Pasti di pita cukai itu ada semacam cacing atau benang-benang halus gitu di dalam pita yang terpendar. Tapi kalau di kertas HVS nggak ada. Nah, kalau ternyata pas disorot UV itu nggak ada apa-apanya, ya itu indikasinya palsu. Seperti itu kurang lebih, Mbak. Tapi intinya baik gampangnya murah aja. Harga murah dulu ya. Kalau berkenan murah, beli, lapor ke petugas. Nah, itu nanti kita tindak lanjuti. Jadi ciri khas pertama mungkin murah dulu. Itu bisa menjadi kalau murah mari kita curiga gitu. Kita mulai critical thinking ya. Setelah murah kita cek dulu nih pitanya dan lainnya. Jadi kalau menemukan itu baiknya gimana nih Pak Yuli dan Pak Sony? Langsung dilaporin atau seperti apa? Silakan. Jadi kalau kelihatan ada indikasi, ada informasi yang mencurigakan ya minimal silakan dilaporkan ke bea cukai. Syukur-syukur bisa ada barangnya, kemudian lokasinya segala macam. Wah, enak itu, malah lebih enak itu. Kita langsung sekarang kan pakai WR lebih cepat itu, udah lebih cepat sekali. Silakan nanti kalau ada kecurigaan atau segala macam yang info yang memang
akurat bahwa itu ada rokoknya kemudian palsu, itu ya silakan dihubungi ke Bea Cukai Surakarta. Kita punya nomor tempat pengaduan, jadi informasi secepatnya itu di 0 WA ya, di 08 96 98 05 00 ya, banyak sekali. Atau Instagram Bea Cukai ya. Nanti bisa dibaca di bawah ini ya. Baca dulu ini ya. Saya ulangi ya, 0896 980 50.000 ya, gitu ya. Jadi atau di Instagram bisa ke @beacukai_surakarta. Jadi monggo dari laporan yang masuk itu tentunya informasi identitas dari yang melapor akan kami rahasiakan. Itu banyak loh Mbak yang kami tindak lanjuti dan berakhir dengan penindakan seperti itu. Oke, jadi memang tegas ya, ini tidak sekedar diimbau atau dilarang, tapi memang akan ada penindakan tegas. Tapi sebelum lebih lanjut lagi, saya pengen tanya kondisi di Soloraya itu seperti apa Pak untuk rokok ilegal ini? Apakah memang cukup banyak gitu atau seperti apa? Setiap tahun bertambah terus atau bisa ditekan? Oke, siap. Baik Kak, izin Pak Yuli saya menyampaikan. Jadi kalau di Soloraya ini tentunya kalau dibilang ada masih ada, tentunya di daerah-daerah yang memang bersifat pinggiran lah ya, artinya di pedesaan yang memang agak jauh dari kota. Kalau di kota-kota relatively nggak ada. Ya. Oh, lebih pinggiran. Ya, seperti itu. Jadi di daerah-daerah yang banyak ini, kalaupun ada di kota, Mbak, itu biasanya transit. On the way, dia dalam perjalanan dari pembuatnya entah di mana, entah di daerah timur mana, dibawa untuk ke daerah barat atau ke Sumatera. Nah, kami dapat informasi dalam perjalanan ini masih masuk di wilayah Soloraya, ya udah kita pegang gitu, kita tangkap seperti itu. Jadi nggak mesti harus dipasarkan di kita terus kita tangkap. Pokoknya ada barang itu yang jelas rokok ilegal yang tadi dengan ciri-ciri seperti itu, udah kita tangkap. Nggak harus nunggu disebar dulu di warung-warung. Gitu Mbak. Jadi bicara mengenai rokok ilegal di Soloraya, ya masih ada, dan komitmen kami ya tetap tegas, untuk memberantas atau menggempur rokok ilegal. Oh iya, tadi sedikit nambahkan, yang murah tadi, bicara murah tadi, ternyata kalau Sobat Espos ingin cari rokok yang murah, tapi legal ada Mbak. Juga ya? Iya, jadi saya takut lupa nanti takutnya kalau murah ilegal. Jadi ada rokok istilahnya dengan tarif cukai rendah sehingga harga jualnya jadi murah. Itu karena memang ditujukan untuk istilahnya membina kelompok kerja yang UMKM lah, seperti itu, UMKM. Jadi bahkan kalau di toko-toko retail modern saat ini, mereka sudah memajang contoh-contoh rokok yang disebut dengan produk UMKM. Seperti itu. Jadi itu yang harganya seperti rokok yang ilegal tadi, tapi ini legal. Gitu Pak. Jadi sama-sama murah, mari dipilih yang murah tapi legal ya Pak ya. Meskipun tadi dibilang ciri pertama murah bisa dicurigai ya, bukan berarti murah jangan dibeli deh. Kita cek dulu. Kalau legal ya, mari kita dukung UMKM. Betul, gitu ya. Luar biasa ya, ternyata tidak hanya mendukung korporasi yang besar, tapi UMKM juga. Ya, kalau kita kembali ke tadi Pak, ke dana bagi hasil ya, cukai hasil tembakau, yang kemudian bisa dikolaborasikan dengan berbagai kegiatan lainnya. Nah, kira-kira apa aja sih Pak kegiatan yang bisa dikolaborasikan untuk dana bagi hasil ini? Pak Yuli? Ping sweet dulu. Jadi di BHCT ini dari tahun ke tahun memang ada beberapa kali perubahan kebijakan ya Pak ya. Jadi kalau tahun-tahun lalu banyak bisa digunakan untuk menggalang masyarakat untuk hadir melalui kegiatan seni dan budaya. Seperti itu kan. Sering banget ya, saya lihat. Seperti itu. Jadi seni dan budaya mengundang masyarakat. Dan di situ kita coba untuk menggunakan jasa si seniman ya kan, jasa seniman, baik itu seniman yang sekat ini atau seniman tradisional, itu kita ini kan
Terus ya tadi disitulah karena banyaknya masyarakat, banyaknya massa yang berkumpul, kita mensosialisasikan. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian kolaborasi dengan misalnya kegiatan olahraga. Nah, itu juga dulu juga pernah dilaksanakan seperti itu. Jadi bahkan ada satu daerah yang ingin mencoba mengenalkan daerahnya, kemudian ya dengan menggunakan dana DBHJT seperti ini. Jadi banyak kolaborasi yang bisa kita laksanakan. Nah, untuk saat ini juga setiap event kalau kita istilahnya tatap muka dengan beberapa audiens gitu, tentu pihak istilahnya pemerintah daerah mengundang juga Mbak seniman-seniman sebagai entah sebagai host atau sebagai pembuka yang memang untuk menyemarakan baik itu sifatnya yang seperti Bagong dan kawan-kawan itu gitu. Punakawan terus kemudian juga musiknya musisinya yaitu mereka ya istilahnya menerima manfaat dan kolaborasikan artinya menambah menarik acara tersebut sehingga mudah-mudahan materi yang kita sampaikan ke masyarakat bisa lebih terserap. Gitu kurang lebih banyak sekali sih sebetulnya yang memang kita kolaborasikan dengan beberapa hal atau beberapa event yang bisa kita laksanakan. Oke, gitu. Jadi kesenian dan olahraga ya Pak ya. Kesenian paling sering biasanya mengundang seniman untuk di pentas atau wayang. Saya sering lihat ya wayang karena dekat dengan masyarakat. Olahraga, voli tempo hari juga seperti itu. Lari. Ya lari lagi rame. Iya, lagi rame. Jadi itu mungkin karena memang seni ataupun olahraga ini paling banyak menggait masyarakat. Artinya biar sosialisasi soal gempur rokok ilegal dan juga ini bisa efeknya lebih besar ya, banyak masyarakat yang tahu. Betul. Jadi makanya lebih kena. Kalau lihat gempur rokok ilegal biasanya nonton banyak banget gitu ya, konser dan lainnya. Karena semakin banyak orang yang datang, semakin orang tahu ya Pak ya, apa itu rokok ilegal dan apa rokok legal yang harus kita beli gitu. Nah, selanjutnya bagaimana nih Pak bentuk kolaborasi Bea Cukai dengan Pemda setempat? Ya, mungkin dalam hari ini Pemda Karanganyar ya Pak ya, terkait dengan dana DBHJT ini. Selama ini seperti apa kolaborasinya dengan Pemda? Baik, kalau kita bicara kolaborasi, khususnya untuk di pemerintah daerah Karanganyar, kita yang tadi kita bicara masalah ini kan kita alokasi untuk penegakan hukum, Mbak. Nah, di penegakan hukum ini kan ada yang sosialisasi dan juga ada yang upaya penindakan. Kolaborasinya yang untuk penindakan tentu kita kolaborasi dengan Satpol PP. Itu hampir setiap bulan, kita melakukan operasi bersama. Hampir setiap bulan itu. Jadi banyak sekali kan memang alokasi anggarannya juga cukup untuk melakukan kegiatan tersebut. Terus kemudian sebelum melakukan operasi bersama, tim dari Satpol PP itu ada kegiatan namanya mengumpulkan informasi. Dia ke beberapa daerah yang menjadi target, mencari informasi apakah ada rokok ilegal segala macam. Nanti dikumpulkan informasinya, kemudian diangkat, didiskusikan dengan kami untuk menjadi bagian dari target untuk operasi bersama. Nah, gitu. Terus kemudian kalau kerjasama atau kolaborasi dengan dinas, misalnya ya dinas Kominfo, lebih sering dinas Kominfo karena ya tadi sosialisasi kan lebih dekat ke dinas Kominfo kan seperti itu. Terus ke dinas-dinas lainnya, kalau di Karanganyar ini ya kemarin sempat kita dinas pemuda dan olahraga. Jadi kami melakukan sosialisasi dengan mengundang ya tadi audiensnya yang dipilih oleh dinas Dispora tersebut, anak-anak muda, pelajar-pelajar yang memang pelajar SMA tentunya ya, yang memang ya layak untuk diberikan informasi seperti ini. Banyak sekali Mbak dengan teman-teman dari Karanganyar. Nah, kemarin juga ada keinginan mereka ada rencana mau ada acara yang Siksorogo di Lawu ya. Itu olahraga lari ya? Iya, olahraga lari. Dan di situ katanya nanti Pak kami akan buka spot sedikit untuk mensosialisasikan DBHJT gitu. Jadi gitulah. Jadi kita berkolaborasi
mana yang kira-kira kita bisa koordinasikan, kita koordinasikan. Dan ini biasanya di awal-awal tahun, Mbak, nggak cuma di Karanganyar saja, di beberapa daerah pun lain pun yang memang menjadi kami berkolaborasi, kami berdiskusi dulu diskusi dengan sekretariat dari DBHCT di Pemda masing-masing, termasuk di Karanganyar, untuk merencanakan kegiatan apa saja yang kita akan bisa laksanakan di tahun berikutnya, rencana-rencana seperti itu. Itu salah satunya yang tadi kita sebutkan. Berarti ada penindakan yang tadi mengumpulkan informasi dengan Satpol PP, kemudian didatengin lokasinya, ada juga sosialisasi tadi ya Pak, dengan Seksorogo, anak muda dan lainnya. Nah, tapi kalau di Karanganyar, daerah-daerah yang kira-kira rawan boleh nggak sih Pak dikasih tahu ke teman-teman? Gitu. Atau semuanya ada ini ya alarmnya gitu, semua rawan atau gimana? Hampir rata ya Mbak. Artinya di dalam seperti yang tadi saya sampaikan, sepanjang itu jauh dari aparat, jauh dari tadi Satpol PP mungkin. Karena kan Satpol PP kan paling gencar tuh Mbak, tadi mencari-cari pull-in-nya tuh kadang-kadang juga bukan menakuti, artinya membuat khawatir para pelaku usaha juga kan gitu loh. Nah, walaupun karena bisnis ini Mbak, rokok ilegal ini nggak semua orang bisa mudah mengaksesnya. Jadi kalau ibaratnya mau beli itu, mereka lihat-lihat dulu siapa yang beli nih, si pedagang seperti itu Mbak. Takutnya ya tadi nantinya bisa seperti itu jadi masalah. Itu sampai seperti itu. Nah, kalau bicara daerah-daerah di Karanganyar, tentunya yang masih daerah yang sifatnya agak jauh dari tadi, kemudian di pedesaan-pedesaan yang memang tingkat awareness terkait dengan rokok ilegalnya juga mungkin masih sangat kurang ya, sehingga itulah yang jadi target kami bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang lebih mendekat ke mereka, sehingga mereka bisa lebih paham. Itu jadi kalau daerah-daerahnya ya relatif hampir ada di beberapa tempat yang berisiko. Memang punya risiko yang sama kurang lebih seperti itu. Jadi sosialisasinya bisa ke anak muda atau pemakai dan juga pedagang ya Pak ya, karena pedagang juga biar tidak menerima gitu ketika ada rokok ilegal. Itu selalu kami sampaikan ya, untuk yang merokok jangan beli rokok ilegal, untuk pedagang hati-hati nih, nanti yang sales nawarin yang macam-macam itu tolong ditolak, gitu. Resikonya lebih besar. Kalau ada ditangkap itu. Nah, kalau saya penasaran dan mungkin mewakili dari Sobat Expos, ketika ditemukan tuh Pak rokok ilegal di sebuah warung, ada pembelinya juga, produsennya nggak tahu ya di mana gitu. Itu yang kena kira-kira siapa nih Pak? Mungkin bisa dibocorin biar juga worry nih masyarakat. Jangan sampai pakai, nanti saya jangan ikut kena nih atau gimana tuh? Jadi gini Pak, ketentuan di dalam undang-undang ini mengatur di pasal 54 Undang-Undang Cukai tadi, barang siapa yang menyediakan untuk dijual atau menjual, itu ada sanksi hukumnya, baik itu denda administrasi maupun sampai hukuman penjara. Itu. Nah, siapa? Jadi kalau konteksnya di undang-undang ini tentunya kalau tadi Mbak mengilustrasikan ada penjual, ada pembeli, tidak ketahuan siapa pembuatnya, ini yang kena pasal ini adalah si penjualnya. Penjualnya, makanya si pembelinya, makanya tadi kan penjualnya kan suka hati-hati nih, jangan sampai ini menjadi jebakannya, pembelinya menjadi istilahnya pranknya dia untuk kena seperti itu. Jadi undang-undang mengatur yang kena itu adalah penjualnya gitu. Untuk pemakainya, kalau memang dia membeli dalam jumlah banyak nih, ya kalau belinya istilahnya kalau beli sebungkus mungkin nggak terlalu, kita agak sulit untuk melakukan penegakan hukum di situ. Tapi kalau dia belinya banyak, sekarton atau satu slop, mungkin kita bisa melakukan penindakan. Dia bisa kena sebagai orang yang memiliki. Di pasal 56, orang yang memiliki barang yang diidentifikasikan ilegal, itu juga bisa kena. Bahasanya penadah. Ya, penadah itu bisa kena juga di pasal 56. Jadi itu yang kena pedagang, yang paling kena besar sanksinya itu pedagang. Gitu Pak. Jadi kalau yang untuk belinya banyak, berarti niatnya kan mau dijual lagi. Kan gitu. Paling tidak dia tahu nih. Biasanya mereka tahu kok Mbak. Jadi orang-orang yang
punya bisnis itu dia tahu oh ini ilegal nih. Antara dia ingin cari keuntungan sesaat, nah hati nurani itu pasti bertentangan tuh, atau saya aman aja nih kan gitu loh. Nah itu selalu bentrok. Nah kalau sekiranya dia hilap sehingga dia ngambil itu untuk dijual lagi, nah ya mudah-mudahan nggak ketahuan lah. Kalau ketahuan sanksi hukumnya cukup berat, ya, kena denda cukai 3-4 kali dan bisa ditambah dengan hukuman penjara. Bisa 1-4 tahun penjara. Oke, emang gitu. Cukup ini ya membahayakan diri dan juga selain tadi membahayakan negara juga karena jadi cukainya jadi berkurang padahal cukai rokok bermanfaat banget untuk masyarakat. Ya itu mungkin bisa dijadi ini ya highlight gitu untuk para sobat Espos bahwa ketika teman-teman menggunakan atau menjual rokok yang dia ilegal, itu ternyata membahagiakan kalian. Untungnya nggak seberapa, kalau ketahuan, aduh ruginya luar biasa gitu ya. Kalau pemakai yang hanya beli satu bisa jadi dia korban juga ya Pak ya, karena nggak tahu gitu dia beli. Jadi makanya belum ada penindakan kecuali dia memang banyak dan pernah ada. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Atau mencari berkah lah Mbak ya. Usaha cari yang berkah gitu ya. Yang legal. Iya, cari yang berkah lah ya. Kalau teman-teman yang masih perokok aktif dan membeli yang legal itu justru membantu negara, membantu juga untuk tadi bagaimana kita memberikan manfaat ya untuk masyarakat sekitar. Nah, kalau di wilayah Karanganyar sendiri mungkin sebelum kita penutup dan lainnya, evaluasi dan monitoring bersamanya seperti apa nih Pak Sony atau Pak Yuli? Monggo. Oke, boleh. Jadi gini, tadi saya sudah sempat menyampaikan bahwa kita berkolaborasi intens Mbak ya, diskusi terus dengan pemerintah daerah termasuk Karanganyar. Jadi mulai dari awal tahun sebetulnya bukan awal tahun, akhir tahun kita sudah bicara ngobrol-ngobrol tentang rencana untuk tahun depan kan gitu loh. Kita menyusun RKP. RKP ini kita susun secara detail dengan kerangka acuan yang ada dalam peraturan PMK yang mengatur tentang DBHJT. Kemudian kita secara detail kan apa-apa saja yang kita mau kerjakan, termasuk mereka juga menyampaikan informasi tentang kegiatan-kegiatan untuk yang tadi pemanfaatan kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, sama kesehatannya juga disampaikan. Nah, terus berjalan kan dalam perjalanannya kita terlibat terus ya kan. Pasti kita terlibat, baik itu tadi kolaborasi terutama untuk yang tadi penegakan hukum. Kalau untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kita tidak banyak terlibat karena memang menjadi domainnya murni dari pemerintah daerah termasuk Surakarta di sini, Karanganyar. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu kita periodically 3 atau sampai 6 bulan atau 1 semester kita evaluasi. Jadi dari rencana yang kita buat itu udah kita laksanakan gimana nih, ada kendala apa yang dihadapi dalam prosesnya itu, terus untuk kita jadikan solusi. Kadang-kadang banyak di awal tahun itu banyak yang belum tidak terrealisasi kegiatan entah somehow mungkin uangnya belum keluar atau gimana, sehingga banyak yang terpending. Nah kemudian dari situ kita menyusun lagi rencana untuk berikutnya, untuk bulan-bulan berikutnya. Terus kita monitor juga, terus sambil juga kita seringkali kita juga mengingatkan ya, artinya ini kegiatannya gimana, supaya mereka kan juga ada kewajiban untuk melaksanakan itu, kewajiban untuk serapan juga, karena itu bagian dari catatan kinerjanya. Jadi ikunya mereka agar yang direncanakan ini bisa dilaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan berarti ada serapannya kurang, berarti catatannya juga menjadi lebih kurang lagi. Dan gitu. Sampai akhirnya tahu ini bulan-bulan ini kan udah Oktober nih. Udah tinggal evaluasi. Biasanya tinggal beberapa PR lagi yang belum diselesaikan, tinggal 1-2 bulan. Efektifnya di November itu udah tidak ada kegiatan lagi. Kita tinggal bahas tadi RKP untuk tahun berikutnya. Jadi selalu ada monitoring dan evaluasi ya Pak, biar untuk program kesehatan dan sosialnya tuh apa aja penegakannya. Nah, itu juga termasuk. Jadi dalam evaluasi kita nggak hanya mengevaluasi kegiatan yang sifatnya penegakan hukum, tapi tadi masalah kesehatan dan juga program-program kesehatan dan program-program kesejahteraan sosial
jadi bagian kami juga untuk mengevaluasi. Iya, jadi biar benar-benar menyasar ya sesuai dengan yang direncanakan, menyasar masyarakat. Nah, selanjutnya nih harapannya apa nih Pak? Mungkin ke depan harapan dan juga pesan nih untuk masyarakat terkait dengan program Gempur Rokok Ilegal dan juga ini dana bagi hasil ini. Ya, yang pasti namanya legal itu lebih tenang. Oke, lebih tenang ayem ya. Usaha kalaupun cari usaha, cari yang legal. Oke. Gunakan rokok legal, jangan sampai yang ilegal. Ilegal nggak tenang. Oke. Jadi soal ketenangan itu ya Pak ya. Jadi berkah dari berkah. Cari berkah dan tenang. Nggak enak banget kalau jualan sembunyi-sembunyi. Ini siapa nih yang beli jajan? Ini Pak Sony yang ada di Expos Indonesia nih. Atau ini Pak Yuli nih gitu. Jadi biar tenang ya Pak ya. Oke. Kalau Pak Sony mungkin ada closing statement juga seperti Pak Yuli? Mungkin untuk Sobat Expos Indonesia ya, atau dimanapun berada, himbauan kami bagi yang masih tidak bisa melepaskan dari budaya merokok, untuk bijak memilih rokok yang legal. Kenapa? Dengan membeli rokok legal berkontribusi kepada penerimaan negara, terus kemudian akan mendapatkan juga feedback dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dimanfaatkan atau dinikmati oleh seluruh masyarakat di daerah masing-masing. Dan untuk Sobat Expos yang punya usaha nih, usaha jualan rokok, stop kalau memang ada rokok yang menawarkan rokok-rokok ilegal untuk ditolak. Ya. Sekali lagi kami himbau untuk tidak menjual rokok ilegal. Karena apa? Karena sanksi hukum yang berat menanti Anda. Oke. Gitu, Mbak. Menakutkan sekali. Kalau tadi Pak Yuli tenang gitu, kalau nggak ini, kalau misal sampai menjual, harus ya saling melengkapi ya, keren sekali Bea Cukai Surakarta. Ada yang tegas, ada yang tenang. Kalau misal menjual ilegal memang jadinya tidak tenang, dan tadi ada sanksi hukum tegas yang menanti teman-teman semua kalau ternyata menjual atau menadah rokok ilegal. Jadi ingat ya untuk selalu membeli yang legal, karena legal itu selain bikin tenang untuk kita, tapi juga memberi manfaat untuk masyarakat ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak Yuli dan juga Pak Sony untuk kehadirannya di studio Expos Indonesia terkait dengan optimalisasi pendanaan DPHCHT dan juga Gempur Rokok Ilegal. Kita akan bertemu dengan podcast kita bersama Bea Cukai di selanjutnya. Karena masih banyak ya program sosialisasi soal rokok ilegal yang akan terus kita campaign. Karena ini sangat penting. Oke, rekan-rekan semuanya, Sobat Expos, terima kasih karena mau bersamai kami hampir 1 jam. Sampai jumpa di program kami selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.